Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Pembelajaran Agama Katolik kelas 3 semester 1 materi ke-7. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Agama Katolik, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik adanya. Dalam video sebelumnya, kita telah berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Apakah kalian masih ingat cerita tentang Yohanes Pembaptis dan apa yang dilakukannya? Sekedar mengulang, Yohanes Pembaptis adalah bentara atau orang yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Dan ia mempersiapkan itu dengan cara mewartakan pertobatan, dan dia sendiri menjalankan hidup sederhana dan hidup jujur. Semoga dengan belajar tentang Yohanes Pembaptis, kalian juga selalu menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan dengan bertobat, hidup jujur, dan sederhana. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Apa yang dipercakapkan oleh Yesus dan Nikodemus? Sebelum kita melihat apa yang mereka percakapkan, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Kau kumpulkan lagi di sini pada hari ini. Hari ini kami akan belajar dari Nikodemus yang menemui Yesus pada malam hari untuk bertanya dan mendengarkan ajaran-ajarannya. Bantulah kami agar kami bisa menangkap kehendak Tuhan melalui pelajaran ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita melihat apa percakapan Yesus dan Nikodemus, mari kita mendengar kisah tentang Niko dan Yonas. Apakah kalian mau mendengar kisahnya? Persahabatan Niko dan Yonas. Niko adalah murid kelas 3, tapi umurnya 11 tahun. Ia paling tua di antara teman-temannya, karena ia sudah 2 kali tidak naik kelas. Ayah dan ibunya orang kaya. Sejak kecil, ia memiliki banyak mainan di rumah. Tiap hari, ia dilayani pembantu-pembantunya, sehingga ia hampir tidak pernah mengerjakan apapun. Bahkan, ia belum bisa makan dan mandi sendiri sampai sekarang. Bayangkan, sampai kelas 3 belum bisa mandi dan makan sendiri. Sepanjang hari, ia menghabiskan waktu di depan televisi, menonton film, atau main PlayStation. Sesekali ia keluar rumah untuk main sepak bola atau bermain sepeda dengan teman-temannya, tapi sama sekali tidak mau belajar. Setelah tinggal kelas, Niko berteman dengan Yonas yang sebangku dengannya. Yonas juara kelas 2 saat
kenaikan kelas yang lalu. Keluarga Yonas tidak kaya, tapi Yonas sangat rajin belajar dan membaca. Tiap hari Yonas mengajari Niko mengerjakan PR atau soal apapun yang diberikan oleh guru. Lama-kelamaan, Niko menjadi malu. Ia paling besar. Umurnya sudah 11 tahun. Tapi selalu bertanya kepada Yonas, murid paling kecil yang umurnya baru 8 tahun. Sejak saat itu, Niko mulai sering main ke rumah Yonas dan belajar melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yonas. Ia melihat dan membantu Yonas menyapu rumah, mencuci piring. Ia juga mulai makan sendiri, mandi sendiri, dan lebih dari itu, ia mulai rajin belajar dan mengerjakan PR. Kedua sahabat itu mulai sering saling kunjung. Mereka juga lebih banyak belajar bersama, baik di rumah Yonas maupun di rumah Niko. Kini Niko telah berubah. Ia mulai sering belajar dan mengerjakan PR sendiri. Saat menerima rapor semester 1, orang tua Niko terkejut bukan kepalang. Baru kali ini Niko mendapat ranking 3. Persis di bawah Yonas yang mendapat ranking 2. Itulah anak-anak sekalian cerita tentang persahabatan Niko dan Yonas. Kalian masih ingat ceritanya? Supaya kalian bisa ingat kembali ceritanya, coba jawab beberapa pertanyaan ini. Menurut kalian, anak macam apakah Niko itu? Apa yang membuat Niko berubah? Apa yang terjadi setelah kehidupan Niko berubah? Siapa yang membuat Niko berubah? Dan apakah kalian juga bisa melakukan hal yang sama seperti Niko atau Yonas? Anak-anak yang terkasih, teman yang dipercaya atau teman dekat adalah orang penting yang dapat mengubah hidup seseorang. Karena dipercaya, teman dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pertemanan atau kepercayaan akan menghancurkan keangkuhan atau kekerasan hati seseorang. Teman atau sahabat membuat seseorang terbuka untuk mendengarkan, untuk termotivasi dalam belajar, dan didukung untuk berubah. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh guru dan orang tua, seringkali justru bisa dilakukan oleh teman atau sahabat. Niko adalah orang yang mau berubah. Melalui temannya, Yonas, dia bisa berubah. Gurunya dan orang tuanya tidak pernah membayangkan Niko akan berubah. Namun karena temannya, dia bisa berubah. Bahkan sampai dia mendapat ranking 3. Apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti Niko?
yaitu berubah karena teman, atau pengalaman seperti Yonas mempengaruhi teman untuk bisa berubah ke arah yang baik? Anak yang terkasih, marilah kita saat ini mendengar kisah percakapan Yesus dan Nikodemus. Kira-kira apa ya yang mereka percakapkan? Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 diceritakan ada seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu.
terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Anak-anak yang terkasih, itulah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Apakah kalian bisa menangkap apa isi percakapan Yesus dengan Nikodemus? Supaya kita tahu apa isi percakapan Yesus dengan Nikodemus, kita dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Siapakah Nikodemus itu dan apa pekerjaannya? Apa pesan utama Yesus kepada Nikodemus? Apa tugas Yesus yang dikatakan kepada Nikodemus? Apa yang diinginkan Yesus dari Nikodemus dan dari kita sekalian? Nikodemus adalah seorang pemimpin agama yang terbuka dan guru yang rendah hati. Karena itu, ia datang untuk mendengarkan Yesus, karena ia ingin mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Yesus berpesan kepadanya bahwa Nikodemus harus siap untuk dilahirkan kembali dari Roh agar bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang berdosa, maka ia meminta semua orang untuk percaya kepadanya. Yesus juga meminta kepada Nikodemus dan kita semua untuk mengubah perbuatan kita yang buruk dan jahat menjadi baik dan benar. Anak-anak yang terkasih, dari percakapan Yesus dan Nikodemus, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, dengan kerendahan hati dan keterbukaan, Nikodemus bertemu Yesus pada malam hari untuk bertanya tentang cara masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi jika kita mau belajar sesuatu, mau mendengarkan orang lain, mau mendengarkan orang tua dan guru, kita harus memiliki kerendahan hati dan terbuka. Mau belajar dan mau mendengarkan. Jika tidak, kita pasti tidak bisa belajar dan tidak mau mendengarkan. Kedua, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali berarti meninggalkan cara hidup yang lama, yang buruk, dan melakukan cara hidup yang baru, yang lebih baik. Cara hidup lama yang penuh keburukan dan kejahatan harus ditinggalkan. Cara hidup yang baru, yaitu sikap dan perbuatan yang membawa kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Dilahirkan kembali berarti kita harus mengubah cara hidup kita. Dari malas menjadi rajin, dari suka berkata kasar kepada sopan, dari kurang disiplin menjadi disiplin, malas belajar menjadi tekun belajar, berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Itulah cara hidup baru atau dilahirkan kembali. Supaya hidup kita terus maju,
kita harus terus dilahirkan kembali atau mengubah cara hidup kita. Dan yang ketiga, hidup sebagai manusia baru berarti hidup dengan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Menjadi orang yang selalu berbuat baik dan tidak menyembunyikan perbuatan buruk atau perbuatan jahat. Jika kita mendengarkan nasihat guru, orang tua, dan melaksanakan perintah Tuhan, pasti semua perbuatan kita baik. Tapi jika kita tidak mendengarkan nasihat guru, orang tua, atau perintah Tuhan sendiri, pasti lebih banyak yang buruk. Karena itu, mari kita belajar seperti Nikodemus yang mau membuka hati dan pikirannya untuk mendengarkan ajaran-ajaran baik yang diwartakan oleh Yesus, sebab ajaran-ajaran Yesus adalah ajaran-ajaran yang membawa kebaikan dan keselamatan. Anak yang terkasih, sekian pembelajaran kita tentang percakapan Yesus dan Nikodemus pada hari ini. Semoga kalian selalu terbuka dan rendah hati dalam belajar. Mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu yang telah memberi kami kekuatan untuk memahami ajaran-ajaran-Mu kepada Nikodemus. Jagalah kami agar mampu menuruti perintah-Mu dengan hidup sebagai manusia baru, seperti yang Kau perintahkan kepada Nikodemus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya.